Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di video saya yang kedua. Teman-teman kalian semua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini ya. Teman-teman semua sedang berpuasa, semoga bisa menjalankan puasanya dengan lancar sampai dengan akhir bulan Ramadan nanti. Baik teman-teman, selamat datang kembali di video saya, video yang mana di sini saya membaca sebuah kitab atau buku yang berjudul Minhajul Muslim, ya, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana beliau merupakan seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi. Buku ini adalah sebuah buku panduan bagi seorang muslim yang mana di dalamnya tercakup berbagai aspek ya keagamaan seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan, rumah tangga, hukum waris hingga hukum pidana dan peradilan Islam. Di sini saya akan membaca saja, teman-teman. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajarkan, saya bukan membahas ya, karena di sini juga saya adalah seorang penuntut ilmu. Jadi di sini kita bersama-sama membaca. Yang teman-teman yang punya bukunya, teman-teman silahkan bisa baca sendiri, atau yang tidak punya bukunya silahkan bisa simak video saya pada kesempatan kali ini. Di kesempatan yang sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah video pertama yang mana membahas tentang Minhajul Muslim bab pertama pasal 1, dan hari ini kita akan melanjutkan di pasal yang kedua, masih di bab ke-1 juga, yaitu berkaitan dengan akidah. Yang mana di pasal kedua ini yaitu kita membahas tentang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Nah, sebelumnya di sini bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu rububiyah, ya, rububiyah itu salah satu dari tauhid ya, teman-teman, yang salah satu dari tauhid, yang mana ada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, teman-teman. Nah, pembagian tauhid ini sebenarnya adalah hanya untuk memudahkan saja, memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk belajar ya, memahami apa yang dimaksud dengan tauhid gitu ya. Nah, jadi rububiyah, teman-teman, rububiyah itu berasal dari kata rob ya. Makna rububiyah, Allah terhadap segala sesuatu adalah Allah sebagai robnya. Maksudnya Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara segala sesuatu. Jadi tauhid rububiyah itu adalah dimana kita meyakini bahwa Allah itu adalah esa dalam hal penciptaan, dalam hal menciptakan ya, menciptakan, mengatur, memiliki, dan juga memelihara. Jadi tidak ada ikut campur siapapun ya, tidak ada ikut campur siapapun. Allah Maha Esa dalam melakukan hal tersebut. Allah tidak membutuhkan siapapun ya. Nah, itu yang dimaksud dengan rububiyah, teman-teman. Kita akan mulai baca. Seorang muslim beriman dan meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Yang demikian itu adalah berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian karena dalil dari nakli dan akli berikut ini. Pertama, dalil nakli atau dalil berdasarkan dari sumber-sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun perkataan para sahabat dan juga ijma' ulama. Pertama, yaitu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang kerububiyahannya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya sendiri, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, yang artinya adalah segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Selanjutnya firman-Nya di dalam menegaskan kerububiyahannya yang berbunyi Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawab, Allah. Surat Ar-Ra'd ayat ke-16. Selanjutnya firman-Nya di dalam menegaskan rububiyahnya dan uluhiyahnya yang berbunyi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Rob yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Robmu dan Rob bapak-bapakmu yang terdahulu. Surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai dengan 8. Firman-Nya di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Seraya berfirman, Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Rabb kami menjadi saksi. Ya. Firman-Nya di dalam menegakkan hujah atau argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya terhadap mereka. Yang berbunyi, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Yang berarti, katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arasy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 87. Jadi itu adalah teman-teman dari nakli yang pertama, ya, dari nakli yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memberitakan ya tentang kerububihannya sendiri ya melalui beberapa surat-surat yang barusan saya sebutkan. Dan juga teman-teman kesaksian anak Adam ya saat kita masih berada di dalam sulbi ya, sulbi bapak mereka. Jadi teman-teman, kita itu terlahir sebetulnya fitrahnya meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita Maha Esa, teman-teman ya. Tapi ketika kita lahir dan tumbuh dan dewasa ya, justru kita akan akan banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti dari orang tua kita, dari teman-teman kita dan sebagainya, dari lingkungan. Jadi sebetulnya ketika bayi masih lahir itu secara fitrah mereka sudah muslim, teman-teman ya, sudah muslim, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Tapi mungkin ada bayi yang Allah takdirkan untuk lahir di rahim seorang non-muslim ya. Jadinya orang tua yang mempengaruhi mereka untuk mengikuti agama bapak dan ibu mereka ya. Kita bersyukur teman-teman karena kita bisa dilahirkan sebagai seorang muslim ya, dari seorang orang tua kita yang muslim, teman-teman. Kita sudah bersyukur banget, itu adalah bersyukur sekali karena itu adalah nikmat teman-teman ya yang sungguh besar ya. Bagaimana jika kita dilahirkan bukan dari orang tua kita yang muslim, teman-teman, dan kita juga tidak diberi petunjuk oleh Allah, dan kita terus dipengaruhi ya oleh lingkungan sekitar orang tua kita untuk mengikuti agama yang bukan agama Islam, yang justru agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, dari nakal yang kedua, yaitu adalah informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu ma'luhu wa waladuhu ila khasara. Yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Surat Nuh ayat 21. Lalu beliau juga mengucapkan, Rabbi
inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Surat Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya untuk tanah suci Makkah dan untuk diri serta anak keturunannya, beliau mengucapkan, Rabbi'j'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam pujian dan doanya kepada Allah mengucapkan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surat Yusuf ayat 101. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam di dalam beberapa permintaannya berseru, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Nabi Harun alaihissalam juga berkata kepada Bani Israel, Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha pengasih, maka ikutlah aku dan patuhilah perintahku. Surat Thaha ayat 90. Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon rahmatnya berkata, Rabbi ini wahanal azmu minni washta'alir ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Artinya, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabb. Surat Maryam ayat 4. Dan di dalam doanya beliau juga berkata, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang baik. Surat Al-Anbiya ayat 89. Selanjutnya ada lagi Nabi Isa alaihissalam berkata ketika menjawab pertanyaan Allah, Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Beliau juga berkata kepada kaumnya, Ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'hun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Karena sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sulit, beliau berdoa, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi arsy yang agung,
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb bagi langit dan bumi, dan Rabb bagi Arsy yang mulia. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua nabi dan rasul di atas dan para nabi lainnya, ya, alaihissalam, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya. Sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling cemerlang akalnya, paling jujur ucapannya, dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan bumi. Jadi bukti yang diberikan, ya, yang dicantumkan di buku ini teman-teman, yaitu adalah bukti yang diucapkan oleh para nabi-nabi, ya, ketika para nabi-nabi tersebut berdoa atau berkomunikasi dengan Allah, ya, di mana para nabi-nabi tersebut yang menyebutkan kerububihan Allah, ya, seperti misalkan Allah yang Maha Penyantun, ya, Rabb bagi Arsy yang agung, ya, pencipta, maksudnya pencipta, ya, Rabbmu yang zat yang Maha Pengasih, ya Rabbku. Jadi selalu disebutkan kata Rabbku, ya, penciptaku, ya, sang pencipta. Di sini berarti menjelaskan teman-teman bahwa para nabi memang keseluruhannya serentak, ya, mengakui, ya, bahwa memang hanya Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki, ya, dan juga menjaga, ya. Nah, ini adalah dalil tentang kerububihan Allah, ya, berdasarkan dari ucapan perkataan para nabi. Selanjutnya yaitu dari nakal yang ketiga, keyakinan dan keimanan miliaran ulama dan hukama, yaitu ahli hikmah, tentang rububiyah Allah terhadap mereka dan terhadap segala sesuatu. Pengakuan mereka tentangnya dan i'tiqad mereka kepadanya yang merupakan i'tiqad yang pasti. Ya, jadi yang meyakini ini pun sebetulnya adalah banyak, ya, miliaran ulama yang ada tersebar di muka bumi ini, ya, teman-temannya. Mereka semua sepakat bahwa Allah itu adalah Rabb, ya, sang pencipta, ya, teman-teman. Kita meyakini bahwa Allah sang pencipta. Ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, kita menjawab Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan manusia dan segala kemampuan-kemampuannya? Ya Allah. Ya, siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya, bumi dan isinya? Ya, hewan, tumbuhan, bagaimana bisa berdampingan satu sama lain, ya, bagaimana manusia bisa sempurna ini, punya dua mata, satu hidung, berfungsi untuk bernafas, ya, sangat detail, ya, mustahil itu semua tiba-tiba terjadi, ya. Pasti ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah keyakinan dan keimanan miliaran manusia dan jumlahnya tak terhitung dari para cerdik cendikia serta orang-orang solih tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan segenap makhluk. Ya, jadi keyakinan kita juga, ya, ada keyakinan seluruh muslimin yang ada di seluruh dunia, yang miliaran 1,5 miliar muslim, yang menyatakan bahwa mengakui atau mempercayai bahwa Allah lah sang Maha Pencipta. Seperti itu. Ya, tidak mungkin kita semua meyakini hal yang salah, ya, teman-teman, ya. Nah, itu adalah dalil nakli. Dan sekarang dalil akli, teman-teman. Dalil berdasarkan akal. Di antara dalil-dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah sebagai berikut. 1. Keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil, seperti selai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil, apalagi menciptakan suatu benda yang utuh dan hidup, atau planet yang besar ataupun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan keesaannya yang mutlak di dalam penciptaannya. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Lalu dia juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Surat
Asy-Syafa'at ayat 96. Allah juga memuji dirinya atas keesaannya di dalam menciptakan seraya berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Surat Al-An'am ayat 1. Ada lagi, wa huwallazi tabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya kembali dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ar-Rum ayat 27. Jika demikian, bukankah keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan bukti atas wujud dan rububiyahnya? Benar, wahai Rabb kami. Kami menjadi saksi atas semua itu. Nah, jadi itu teman-teman ya, dalil akli yang pertama ya. Keesaan Allah itu satu hal yang sudah bisa diterima oleh akal sehat. Yang nggak mungkin sesuatu itu terjadi sendirinya. Gak mungkin sesuatu itu dicipta. Tidak ada yang pernah mengklaim bahwa ada yang pernah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang pernah mengklaim bahwa ada yang menciptakan manusia, ada yang mendesain manusia sesempurna itu. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an yang secara tegas mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan, seperti itu. Tidak ada yang berani, ya. Selanjutnya yang kedua, itu adalah keesaan Allah di dalam memberi rizki. Tidak ada suatu makhluk berjalan atau bernyawa di bumi ini atau berenang di dalam air atau yang bersembunyi di semak-semak melainkan Allah yang menciptakan rizkinya. Itu makanannya juga. Dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakan, dan menggunakannya. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan paling maju, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk keberadaannya. Membentuknya dan untuk makanan dan rezekinya. Pembentuknya dan untuk makanan dan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala sematalah penciptanya, yang bentuknya memberinya makanan dan rezeki. Berikut ini beberapa ayat yang menegaskan kenyataan tersebut dan menetapkan secara jelas. Yang intinya adalah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Al-Abasa, surat Abasa, ayat 24-31. Firman-Nya dalam surat At-Toha, ayat 53-54, dan dia menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu. Dia yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, tiada Rob selain Dia. Juga berfirman, yang intinya, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kalian dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kalian menyimpannya. Surat Al-Hijr ayat 22. Dia juga berfirman, yang tiada pemberi rizki selain Dia. Dan tiada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Surat Hud 6, ayat 6. Apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat menyanggahnya bahwa tidak ada yang memberi rizki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyahnya terhadap segala sesuatu. Itu yang kedua, teman-teman. Sekarang yang ketiga, kesaksian fitrah manusia yang bersih atas rububiyahnya dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Tuhan, pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa.
dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan kebijakannya pada dirinya, di mana ia menyatakan tanpa keraguan sedikit pun bahwasannya dia adalah Allah, Robnya dan Rob segala sesuatu. Sekalipun ini telah menjadi kenyataan yang diterima, yang tidak dapat diingkari atau dibantah oleh setiap orang yang masih mempunyai fitrah suci, akan tetapi ada baiknya disebutkan di sini. Sebagai pendukung apa yang direkam oleh Al-Quran Al-Karim tentang pengakuan para tokoh pemuka kaum paganis atau penyembah berhala terhadap kenyataan di atas, yaitu kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua makhluk dan atas segala sesuatu, seraya berfirman yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya telah diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah juga berfirman yang artinya adalah, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Surat Al-Ankabut ayat 61. Allah pun berfirman, katakanlah siapakah Rob yang mempunyai langit yang 7 dan Rob yang mempunyai arasy yang besar, maka mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 87. Nah, itu adalah teman-teman dalil akli yang ketiga, ya, dalil akli yang ketiga, yaitu adalah kesaksian fitrah manusia terhadap rububiyah Allah. Bahkan orang-orang penyembah berhala pada zaman Nabi pun, ya, mereka mengakui ketika mereka ditanya, ya, mereka akan menjawab siapakah yang menciptakan Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mohon maaf, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah pencipta? Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Jadi bahkan kaum penyembah berhala pada zaman dahulu pun mengakui, ya, tapi mereka tetap melakukan kesyirikan, ya, karena meminta kepada Allah yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Itu nanti kita akan bahas. Selanjutnya dalil akli yang keempat, yang terakhir, keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu, otoritasnya yang absolut atas segala sesuatu dan pengelolaannya atas segala sesuatu adalah bukti atas rububiyahnya. Sebab sudah menjadi sesuatu yang disepakati oleh segenap umat manusia bahwasannya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam ini, pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. Sebagai buktinya adalah ia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, tidak bertutup kepala dan tidak beralas kaki. Dan ketika meninggalkan dunia pun ia tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain kafan yang membungkus seluruh jasadnya. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki segala sesuatu di dalam kehidupannya? Apabila sudah dipastikan bahwa manusia bukan pemilik yang sebenarnya atas apapun yang ada di alam ini, maka siapakah pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah Allah dan Allah semata. Tidak ada perdebatan dan tidak ada pula keraguan. Apa yang sudah disebutkan dan disepakati dalam kepemilikan berlaku juga di dalam otoritas dan pengelolaan seluruh masalah kehidupan ini. Demi Allah, ini benar-benar merupakan sifat rububiyah, yaitu menciptakan, memberi rizki, memiliki, menguasai, bertindak, dan mengelola. Semua itu telah diakui dan diyakini oleh para pemuka kaum penyembah berhala. Dan Al-Quran telah merekam pengakuan mereka di dalam beberapa suratnya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang artinya, katakanlah siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Surat Yunus ayat 31 sampai dengan 32. Nah, itu adalah dalil akli yang terakhir, yang keempat. Jadi yang keempat ini kita tahu ya bahwa keesaan Allah itu, teman-teman, itu sudah absolut, ya. Dan
segala sesuatu sudah diketahui oleh umat manusia bahwa memang Allah lah sang maha pencipta. Bahkan yang seperti saya sebutkan bahwasanya bahkan orang-orang musyrik zaman dulu, ya, orang-orang penyembah berhala zaman Nabi yang belum masuk Islam, ya, ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang memberi mereka rezeki, siapakah yang menghidupkan orang yang mati dan juga mematikan orang yang hidup, mereka akan menjawab Allah. Itu sudah menjadi bukti yang jelas kerububihan Allah. Sayangnya orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, mereka hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, ya, melainkan menyekutukannya. Ibarat kita yakin bahwa Allah maha pencipta, tapi ketika kita ingin meminta rizki, memintanya kepada berhala. Nah, itu salah, ya teman-teman, itu salah. Itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah nanti. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa Allah itu Maha Esa dalam rububiyahnya, yang mana disebutkan juga tadi bahwa yang dimaksud dengan rububiyah Allah itu adalah keesaan Allah terhadap penciptaan. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini dengan sendiri, ya, tidak ada sekutu pun, tidak membutuhkan siapapun, ya. Selanjutnya yaitu memberi rizki. Allah lah yang memberi rizki kita semua, ya, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Mereka sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah membutuhkan makhluk lain untuk memberi rizki, tidak ada, ya. Walaupun malaikat membantu, walaupun malaikat ada ya fungsinya masing-masing, ya, ada malaikat Israil, Israfil dan sebagainya, tapi bukan berarti Allah membutuhkan mereka, ya. Allah bisa melakukan itu semua sendiri, ya, tapi Allah melakukan hal itu, ya, untuk menunjukkan kekuasaannya, ya. Selanjutnya yaitu Allah lah yang maha memiliki, ya teman-teman, yang memiliki. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, ya. Jadi ada dua, ada pencipta, ada ciptaan, ya. Allah lah satu-satunya pencipta. Selain dari Allah itu semuanya ciptaan. Jadi selain dari Allah itu kita adalah milik Allah. Kita adalah ciptaan dan kita adalah yang diciptakan oleh Allah, ya. Maka semuanya milik Allah. Tidak ada yang milik manusia siapapun. Bahkan teman-teman, diri kalian itu bukanlah milik siapapun, bukanlah milik kalian sendiri, tapi milik Allah. Kita itu hidup di bumi ini, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan juga menguasai, bertindak dan mengelola. Jadi itulah yang dimaksud dengan rububiyah Allah. Nah, itu dia teman-teman, bab pertama, ya, akidah, pasal kedua tentang beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah selesai di pasal kedua ini. Kita akan melanjutkan nanti insyaallah kalau Allah memberi umur panjang, kesehatan, insyaallah saya akan melanjutkan ke pasal kedua. Baik teman-teman, itu saja dari saya, ya. Saya ingin mengatakan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya buat, ya, selama saya membaca kitab ini, apakah itu dari membaca ayat, ya, atau salah menyebutkan, ya, salah berbicara dan sebagainya. Saya mohon maaf karena sebetulnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari manusia, ya. Saya sangat menghargai jika teman-teman semua bisa memberikan saran dan masukan, ya, yang mana nantinya akan bisa justru meningkatkan atau memberikan masukan bagi saya supaya saya nanti bisa terus meningkatkan kembali segala kekurangan saya. Baik, terima kasih telah menonton video ini, ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, ya. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.